Hari ini menjelang ulang tahun saya yang ke-70, saya akan bercerita tentang pergulatan saya dengan musik yang sampai hari ini saya masih lakukan. Saya Bambang Pranoto, pencinta musik sejak umur saya masih belasan tahun. Keluarga kami suka dengan musik. Kakak saya tertua punya band pada waktu itu ya rock and roll band ya. Kalau mereka latihan, otomatis saya pasti tertarik untuk mendengarkan mereka latihan. Saya merasakan sebuah kenikmatan sendiri waktu menonton band latihan. Dan saya juga sering pergi ke wilayahnya orang-orang asing di Kebayoran. Dari rumah orang asing itulah saya mendengarkan musik klasik yang mereka putar. Semangat musik klasik itulah yang banyak mempengaruhi saya sampai hari ini. Setelah SMP, saya mulai menyukai radio dan saya mulai menggemari radio-radio asing ya. Pada hari tertentu mereka membuat acara tanggal lagu-lagu barat dan saya selalu mengikuti. Setelah mau graduate dari SMP ke SMA, hari terakhir kita bikin acara band lah. Waktu itu saya membawakan lagunya Cream, namanya In the White Room. Dan sejak itu kesenangan saya tentang musik rock juga berkembang. Saya sering mendengarkan misalnya Led Zeppelin, Deep Purple dan sebagainya. Sampai saya SMA di Jogja. Selama SMA di Jogja, saya ini rajin nonton pertunjukan apapun lah. Dan di SMA itu saya banyak bergaul dengan seniman Jogja khususnya, dan di situ saya berhubungan dengan kelompok Bengkel Teater atau kelompoknya Mas Willy. Akhirnya saya lulus SMA dengan banyak mendengarkan musik-musik yang rock progresif ya. Nah, mahasiswa saya bikin satu band elektronik yang saya sebut Rectifier, terus yang kedua band akustik yang saya sebut Prospek ya. Dan kebetulan karena nggak ada yang mau nyanyi, jadi akhirnya saya jadi penyanyi lah istilahnya. Terima kasih, grup mahasiswa saya cukup bagus dan kita pernah memenangkan sebuah festival band dengan lagunya Kansas, Carry On Buat Boston. Setelah saya lulus, saya cari kerjaan. Akhirnya saya diterima di sebuah radio di Semarang. Saya juga nyusun lagu. Akhirnya saya jadi musik director ya, menyusun lagu. Hingga radio ini terangkat menjadi radio yang masa kini lah. Lagunya yang selalu mutar lagu-lagu top masa itu ya. Sampai suatu hari saya ketemu majalah yang namanya Keyboard ya. Saya baca di majalah Keyboard. Dengan majalah itu saya mulai mempelajari audio, bagaimana recording audio. Dan sampai-sampai saya juga invest untuk beli alat recording. Nah disitulah saya mulai mencoba record sesuatu. Dan saya mulai belajar juga komposisi. Ya, saya mengundang teman-teman musik saya waktu mahasiswa. 9 hari kita bisa bikin 9 lagu. Dan waktu kita dengarkan kok bagus ya. Terus dia bilang ada nih produser bagus namanya Pak Jan Juhana ya, yang melahirkan Kla Project, melahirkan Dewa 19, melahirkan Padi. Di tangan beliau itu berhasil ya. Saya mendengarkan kurang lebih 15 menit. Selesai itu dia bilang sama saya, Mas kalau bisa yuk direkam beneran. Kita ini bukan siapa-siapa, datang ke produser top, terus dia bilang seperti itu kan, rasanya luar biasa. Dan itu nggak lama-lama, kurang lebih 20 hari lah, selesai rekaman itu 9 lagu, dan akhirnya kita berikan ke Pak Yan. Pak Yan bilang sudah bagus, cuman ada masalah, ada satu lagu yang lagunya judulnya sama Dewa 19, Rindu. Lagu saya Rindu, lagunya Dewa 19 Rindu, dan akhirnya dirapatkan karena kita lebih sepuh ya, untuk yang muda ngalah lah. Makanya Dewa 19 itu lagu hitnya adalah Kangen ya. Jadi kita tetap rindu, Dewa 19 kangen. Dan di tahun 1092 kalau tidak salah, grup kita yang kelompok perajin lagu rilis di kancah musik Indonesia yang saya kasih judul Salesman, karena pada saat itu saya adalah sebagai salesman ya, yang membuat cover Salesman ini adalah sekarang pelukis terkenal di Indonesia Mas Agus Wage, dan sebagai audio engineer Tony Subowo ya. Dan kita didukung oleh teman-teman dari Bengkel Teater ya. Dan terima kasih, lagu Rindu kita menjadi hit nomor 1 di kebanyakan radio di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Sejak itu saya mulai juga kalau pulang kantor
untuk mencoba berkarya ya dengan alat-alat yang ada. Karena alatnya sangat sederhana, makanya saya lebih senang membuat musik-musik kontemporer lah istilahnya. Dan terima kasih pada waktu itu saya sudah pakai digital audio recording. Terus akhirnya saya bikin studio. Nah, selama bikin studio itu saya pakai tukang dari Bali. Kalau siang dia kerja, kalau sore nongkrong kan. Nah, nongkrong-nongkrong itu tukang-tukang itu punya ide gini, Pak, tolong saya dibeliin gerantang sama suling. Jadi habis kerja mereka bisa tang-ting-tung lah istilahnya, main gerantang sama suling. Nah, disitulah awal ide membuat Banjar Terate Capung atau musik mengkombinasikan musik saya dengan gerantang sama suling. Selama bergaul akhirnya saya utak-utik jadilah satu album yang disebut Banjar Terate Capung, The Road to the Morning of the Wood. Dan itu memang tidak disangka ya. Dan dari sinilah saya mulai tertarik akan Bali dan mempelajari Bali lebih dalam lagi. Banjar Terate Capung album pertama, Road to the Morning of the Wood, dan waktu rilis meledak tuh. Jadi The Road of Morning of the Wood ke Bali-Balian, reinvent ke Minang-Minangan, dan Tunggak Semi ke Sunda-Sundaan. Jadi 3 kebudayaan musik Indonesia saya pakai untuk meramu karya saya. Di tahun 2002 saya hijrah ke Bali. Nggak begitu lama kejadian bom Bali ya. Setelah kejadian bom Bali itu saya punya ide untuk membuat tribute terhadap kejadian itu bersama dengan musisi-musisi Bali. Saya memproduksi Taste of Motion kalau nggak salah ya. Di situ saya juga memasukkan 3 lagu saya. Album itu sangat membuat saya yakin bahwa saya harus tetap di dunia audio dan musik. Pada waktu itu Library of Congress itu meminta saya bahwa album itu ditaruh di Library of Congress di Amerika ya. Terus saya punya kegiatan rutin setiap malam saya bikin musik. Dan setelah buat musik saya taruh di Reverb Nation ya. Nah, di Reverb Nation atas nama Banjar Terate Capung itu kurang lebih ada 400 lagu ya. Dan juga karena Reverb Nation itu kurang populer, makanya saya pindah ke SoundCloud ya, ini SoundCloud ya. Nah, sekarang sudah ada 546 lagu. Terus sebagai pemusik saya terus berkarya, walaupun tidak populer dan tidak terkenal, tapi saya bangga karena beberapa sambutan itu cukup bagus. Itu saya punya kebiasaan setiap ulang tahun membuat acara-acara yang menggegerkan ya. Karena saya suka musik, jadi saya bikin acara ulang tahun itu juga melampiaskan semangat saya untuk bermusik. Dan yang paling menarik di ulang tahun ke-6 kita berhasil membuat orkestra musik-musik Indonesia dengan lagu-lagu dari Iwan Fals, dari Isyana, dari Rosa, dari God Bless. Kita orkestrasikan, bahkan di endingnya sama-sama semua bernyanyi, dan itu luar biasa. Jadi kalau dilihat dari perjalanan ini sangat panjang dan sangat berliku. Terima kasih sampai hari ini saya tetap berkarya walaupun usia saya sudah mendekati 70, dan saya tetap disiplin untuk selalu membuat musik sebagai sarana meditasi saya di dalam kehidupan untuk selalu harmonis, wajar, masuk akal, dan memberikan sesuatu kepada masyarakat. Terima kasih.